Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, kakak, abang, dan teman-teman serta dosen pengampu. Sebelumnya kami dari kelompok 15 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Madewi Mahanggaraksa Diwijaya dengan NIM 2514500049 serta rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Mutiara Aisyah dengan NIM 25145.004. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan di Project Statistika Industri 2, yaitu analisis study case peperangan Israel versus Palestina. Jadi, kami memiliki study case yang dimana konflik Israel-Palestina pada tahun 2023 sampai 2025 menyebabkan gangguan besar terhadap sistem logistik kemanusiaan di Gaza. Kerusakan jalan, gudang, dan fasilitas bahan bakar membuat distribusi bantuan menjadi terhambat. Selain itu, pasokan bahan bakar yang terbatas menyebabkan banyak kendaraan distribusi tidak dapat beroperasi secara maksimal. Pada tahun 2025, organisasi Human Relief Logistics atau HRL mendistribusikan bantuan berupa pangan, air bersih, obat-obatan, genset, dan bahan bakar menggunakan 50 unit truk. Awalnya distribusi masih berjalan lancar, tetapi kerusakan infrastruktur, pemeriksaan keamanan yang panjang, dan keterbatasan solar menyebabkan waktu pengiriman meningkat dan kapasitas distribusi menurun hampir 50%. Untuk mengatasi kondisi tersebut, HRL menggunakan mobile warehouse, memprioritaskan pengiriman obat dan bahan bakar, serta mengatur safety stock agar bantuan tetap dapat didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak konflik. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. dari data yang kami kumpulkan tersebut, kami menginput data di SPSS seperti ini. Lalu ada beberapa metode yang kami pakai untuk menganalisis dari data tersebut. Yang pertama ada tabel deskriptif statis yang menunjukkan gambaran umum data penelitian yang digunakan. Jumlah yang dianalisis sebanyak 30 data untuk setiap variabel. Pada variabel X1 bahan bakar, nilai minimum sebesar 7.100 dan maksimumnya 12.000 dengan rata-rata 9563,33. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan bahan bakar selama distribusi bantuan mengalami perubahan cukup besar. Standar deviasi sebesar 1476,829 menunjukkan variasi data bahan bakar cukup tinggi. Pada variabel X2 kendaraan, jumlah kendaraan yang beroperasi memiliki nilai minimum 27 unit dan maksimum 48 unit dengan rata-rata 37,17 unit. Artinya selama konflik, jumlah kendaraan distribusi yang dapat digunakan mengalami penurunan akibat kerusakan dan keterbatasan bahan bakar. Lalu variabel X3 kerusakan infrastruktur memiliki nilai minimum 35 dan maksimum 64 dengan rata-rata 49,50. Data ini menunjukkan tingkat kerusakan infrastruktur cukup tinggi sehingga mempengaruhi proses distribusi bantuan. Lalu pada variabel X4 atau waktu pemeriksaan, ini di perbatasan memiliki nilai minimum 6 jam dan maksimum 18 jam dengan rata-rata 11,87 jam. Hal ini menunjukkan adanya keterlambatan distribusi akibat proses pemeriksaan keamanan yang semakin ketat. Lalu sedangkan untuk variabel Y, distribusi bantuan memiliki nilai minimum 270 ton dan maksimum 520 ton dengan rata-rata 394 ton. Ini menunjukkan kapasitas distribusi bantuan mengalami penurunan selama konflik berlangsung. Secara keseluruhan, tabel deskriptif ini menunjukkan bahwa kerusakan infrastruktur, keterbatasan kendaraan dan bahan bakar, serta lamanya waktu pemeriksaan berpengaruh terhadap menurunnya distribusi bantuan kemanusiaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang tabel variabel entered or removed. Tabel tersebut menunjukkan variabel apa saja yang dimasukkan ke dalam
model regresi. Pada penelitian ini, variabel independen yang dimasukkan adalah X1 bahan bakar, X2 kendaraan, X3 kerusakan infrastruktur, X4 waktu pemeriksaan. Sedangkan variabel dependennya adalah Y distribusi bantuan. Pada kolom variabel removed, terdapat tanda titik yang berarti tidak ada variabel yang dikeluarkan dari model, sehingga seluruh variabel yang diajukan digunakan dalam analisis regresi. Kemudian, pada kolom method, tertulis enter, artinya metode regresi yang punya ke dalam distribusi bantuan. Lalu selanjutnya ada tabel model summary atau menunjukkan seberapa besar hubungan dan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam analisis regresi. Nilai R sebesar 1000 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bahan bakar, kendaraan, kerusakan infrastruktur, dan waktu pemeriksaan terhadap distribusi bantuan memiliki hubungan yang sangat kuat. Nilai R square sebesar 1000 berarti variabel independen mampu menjelaskan 100% pengaruh terhadap distribusi bantuan. Artinya perubahan distribusi bantuan sepenuhnya dapat dijelaskan oleh variabel bahan bakar, kendaraan, kerusakan infrastruktur, dan waktu pemeriksaan dalam model penelitian ini. Nilai adjust R square sebesar 1000 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan data penelitian, hasil pengaruhnya tetap sangat kuat dan stabil. Sedangkan nilai STD error of estimate sebesar 1,505 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi model regresi relatif kecil, sehingga model dianggap memiliki tingkat ketepatan yang baik dalam memprediksi distribusi bantuan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada tabel ANOVA. Tabel tersebut digunakan untuk melihat apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu distribusi bantuan. Pada tabel tersebut, nilai F hitung sebesar 180,514 dengan nilai 6 kurang dari 0,001 karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bahan bakar, kendaraan, kerusakan infrastruktur, dan waktu pemeriksaan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap distribusi bantuan. Nilai sum of squares regression sebesar 164,410 menunjukkan besarnya variasi distribusi bantuan yang dapat dijelaskan oleh model regresi. Sedangkan residual sebesar 56,590 menunjukkan sisa kesalahan atau pengaruh variabel lain di luar penelitian yang nilainya sangat kecil. Dengan hasil tersebut, model regresi dinilai layak digunakan untuk menganalisis pengaruh faktor logistik terhadap distribusi bantuan kemanusiaan selama konflik berlangsung. Yuk, lanjut. Selanjutnya ada tabel coefficients yang menunjukkan pengaruh masing-masing variabel terhadap distribusi bantuan. Variabel kendaraan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap distribusi bantuan. Artinya semakin banyak kendaraan yang dapat digunakan, maka distribusi bantuan akan semakin meningkat. Variabel waktu pemeriksaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Hal ini berarti semakin lama proses pemeriksaan keamanan di perbatasan, maka distribusi bantuan akan semakin terhambat. Variabel kerusakan infrastruktur juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap distribusi bantuan. Semakin tinggi kerusakan jalan dan fasilitas logistik, maka proses distribusi bantuan menjadi semakin sulit. Sedangkan variabel bahan bakar tidak berpengaruh signifikan terhadap distribusi bantuan karena nilai signifikasinya lebih dari 0,05. Secara keseluruhan, hasil tabel ini menunjukkan bahwa kendaraan, waktu pemeriksaan, dan kerusakan infrastruktur menjadi faktor utama yang mempengaruhi kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan. Selanjutnya, yaitu ada tabel Cash Processing Summary, menunjukkan jumlah data yang digunakan dalam penelitian. Pada tabel tersebut, seluruh variabel memiliki jumlah data valid sebanyak 30 data, atau 100%. Selain itu, tidak terdapat data yang hilang atau missing value
sehingga jumlah data yang missing adalah 0 atau 0% pada semua variabel. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh data penelitian lengkap dan dapat digunakan sepenuhnya dalam proses analisis regresi tanpa perlu menghapus atau memperbaiki data. Itu lanjut yang bawahnya yang dari data tersebut. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh data penelitian yang digunakan sudah lengkap dan layak untuk dianalisis. Jumlah responden atau data yang digunakan sebanyak 30 data dan tidak terdapat missing data sama sekali. Hal ini berarti proses pengolahan data di SPSS dapat dilakukan dengan baik karena semua variabel memiliki data yang valid dan tidak ada data yang kosong atau hilang. Lanjut. Selanjutnya ada tabel test of normality yang digunakan untuk melihat apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini digunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Berdasarkan hasil tabel, seluruh variabel memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05, baik pada uji Kolmogorov-Smirnov maupun Shapiro-Wilk. Hal ini menunjukkan bahwa data bahan bakar kendaraan, kerusakan infrastruktur, waktu pemeriksaan, dan distribusi bantuan berdistribusi normal. Dengan demikian, data penelitian telah memenuhi asumsi normalitas sehingga dapat dilanjutkan ke analisis regresi linear berganda. Selanjutnya yaitu ada grafik normal plot digunakan untuk melihat apakah data variabel X1 bahan bakar berdistribusi normal. Berdasarkan grafik tersebut, titik-titik data terlihat mengikuti dan berada di sekitar garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran data mendekati distribusi normal dan tidak terdapat penyimpangan yang signifikan. Dengan demikian, variabel bahan bakar memenuhi asumsi normalitas sehingga dapat digunakan dalam analisis regresi. Selanjutnya ada grafik determinate normal QQ plot digunakan untuk melihat penyimpanan data terhadap distribusi normal pada variabel X1 bahan bakar. Berdasarkan grafik, titik-titik data menyebar di sekitar garis horizontal 0 dan tidak menunjukkan pola penyimpangan yang ekstrim. Hal ini menunjukkan bahwa data bahan bakar tidak memiliki penyimpangan normalitas yang signifikan. Dengan demikian, variabel X1 bahan bakar dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan dalam analisis regresi. Selanjutnya, ada grafik box plot X1 bahan bakar menunjukkan penyebaran data bahan bakar selama penelitian. Nilai minimum bahan bakar berada di sekitar 7.100, sedangkan nilai maksimum mencapai 12.000. Garis di tengah box menunjukkan nilai median yang berada di sekitar 9.500. Sebagian besar data berada pada rentang sekitar 8.300 hingga 10.800 yang menunjukkan distribusi data cukup merata. Selain itu, tidak terlihat adanya titik outlier atau data ekstrim pada grafik, sehingga data bahan bakar dapat dikatakan stabil dan tidak memiliki penyimpangan yang signifikan. Lalu ada grafik normal QQ plot X2 kendaraan, digunakan untuk melihat apakah data kendaraan berdistribusi normal. Berdasarkan grafik, titik-titik data terlihat mengikuti garis diagonal dan tidak menyimpang jauh dari garis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa data pada variabel X2 kendaraan memiliki distribusi yang normal atau mendekati normal. Dengan demikian, variabel kendaraan memenuhi asumsi normalitas dan dapat digunakan dalam analisis regresi. Selanjutnya, ada grafik detrended normal QQ plot X2 kendaraan. Menunjukkan penyimpangan data kendaraan terhadap distribusi normal. Titik-titik data terlihat menyebar di sekitar garis horizontal 0 dan tidak menunjukkan pola penyimpangan yang terlalu jauh atau ekstrim. Hal ini menunjukkan bahwa data pada variabel X2 kendaraan masih memenuhi asumsi normalitas sehingga layak digunakan dalam analisis regresi. Selanjutnya ada grafik box plot X2 kendaraan yang menunjukkan penyebaran jumlah kendaraan distribusi yang digunakan selama penelitian. Nilai minimum kendaraan berada di sekitar 27 unit, sedangkan nilai maksimum mencapai 48 unit. Garis di tengah box menunjukkan nilai median sekitar 37 unit.
Sebagian besar data berada pada rentang 32 hingga 42 kendaraan, yang menunjukkan distribusi data cukup stabil. Selain itu, pada grafik yang tidak terlihat adanya outlier atau data ekstrim, sehingga data kendaraan dapat dikatakan menyebar dengan baik dan tidak memiliki penyimpangan yang signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah kendaraan yang beroperasi mengalami perubahan selama konflik berlangsung. Namun, data masih tergolong normal dan layak digunakan dalam analisis penelitian. Selanjutnya yaitu grafik normal QQ plot X3 kerusakan infrastruktur. Digunakan untuk melihat apakah data kerusakan infrastruktur berdistribusi normal. Berdasarkan grafik, titik-titik data terlihat mengikuti garis diagonal dan hanya terdapat sedikit penyimpangan di beberapa titik. Hal ini menunjukkan bahwa data pada variabel kerusakan infrastruktur memiliki distribusi yang normal atau mendekati normal. Dengan demikian, variabel ini memenuhi asumsi normalitas dan dapat digunakan dalam analisis regresi. Dari data tersebut juga terlihat bahwa tingkat kerusakan infrastruktur selama konflik mengalami peningkatan yang berdampak pada terganggunya proses distribusi bantuan kemanusiaan. Selanjutnya ada grafik determinate normal QQ plot X3 kerusakan infrastruktur yang menunjukkan penyimpangan data kerusakan infrastruktur terhadap distribusi normal. Titik-titik data terlihat menyebar di sekitar garis horizontal 0 dan tidak menunjukkan penyimpangan yang ekstrim. Hal ini menunjukkan bahwa data pada variabel kerusakan infrastruktur masih memenuhi asumsi normalitas sehingga layak digunakan dalam analisis regresi. Selain itu, data menunjukkan bahwa tingkat kerusakan infrastruktur selama konflik cukup tinggi dan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan. Selanjutnya, grafik block plot X3 kerusakan infrastruktur. Menunjukkan penyebaran data tingkat kerusakan infrastruktur selama konflik berlangsung. Nilai minimum berada di sekitar 35, sedangkan nilai maksimum mencapai 64. Garis di tengah box menunjukkan nilai median sekitar 49-50. Sebagian besar data berada pada rentang 42 hingga 57, yang menunjukkan tingkat kerusakan infrastruktur cukup tinggi selama proses distribusi bantuan. Selain itu, tidak terlihat adanya outlier atau data ekstrim pada grafik sehingga data dapat dikatakan menyebar dengan baik dan stabil. Hasil ini menunjukkan bahwa kerusakan infrastruktur menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan. Selanjutnya ada grafik normal QQ plot X4 waktu pemeriksaan. Menunjukkan bahwa titik-titik data mengikuti garis diagonal dan tidak menyimpang jauh dari garis tersebut. Hal ini menandakan bahwa data waktu pemeriksaan berdistribusi normal atau mendekati normal. Sedangkan pada grafik determinate normal QQ plot, titik-titik data terlihat menyebar di sekitar garis horizontal 0 dan tidak menunjukkan penyimpangan yang ekstrim. Ini menunjukkan bahwa variabel X4 waktu pemeriksaan memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan dalam analisis regresi. Berdasarkan data penelitian, waktu pemeriksaan di perbatasan berkisar antara 6 hingga 18 jam. Lamanya proses pemeriksaan ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keterlambatan distribusi bantuan kemanusiaan selama konflik berlangsung. Selanjutnya yaitu ada grafik plot X4 waktu pemeriksaan. Menunjukkan penyebaran data waktu pemeriksaan selama proses distribusi bantuan. Nilai minimum waktu pemeriksaan berada di sekitar 6 jam, sedangkan nilai maksimum mencapai 18 jam. Garis di tengah box menunjukkan nilai median sekitar 12 jam. Sebagian besar data berada pada rentang 9 hingga 15 jam, yang menunjukkan bahwa proses pemeriksaan keamanan di perbatasan membutuhkan waktu cukup lama. Selain itu, pada grafik tidak terlihat adanya outlier atau data ekstrim sehingga data dapat dikatakan stabil dan menyebar dengan baik. Hasil ini menunjukkan bahwa lamanya waktu pemeriksaan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan distribusi bantuan kemanusiaan selama konflik berlangsung. Selanjutnya ada grafik normal QQ plot Y distribusi bantuan yang menunjukkan bahwa titik-titik data mengikuti garis diagonal sehingga data distribusi bantuan berdistribusi normal atau mendekati normal. Hal ini
Hal ini diperkuat oleh grafik determinate normal QQ-plot, di mana titik-titik data menyebar di sekitar garis horizontal 0 dan tidak menunjukkan penyimpangan yang ekstrim. Dengan demikian, variabel distribusi bantuan memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan dalam analisis regresi. Baca. Iya. Pada grafik block plot Y distribusi bantuan, nilai distribusi bantuan minimum berada di sekitar 270 ton dan maksimum sekitar 520 ton. Dengan median sekitar 390 sampai 400 ton. Sebagian besar data berada pada rentang 330 hingga 455 ton dan tidak terdapat outlier sehingga data dapat dikatakan stabil dan menyebar dengan baik. Sedangkan pada grafik simple line Y distribusi bantuan by hari, terlihat bahwa distribusi bantuan mengalami penurunan secara bertahap dari hari pertama hingga hari ke-30. Pada awal periode, distribusi bantuan masih berada di atas 500 ton, namun terus menurun hingga sekitar 270 ton pada akhir periode. Penurunan ini menunjukkan bahwa konflik, kerusakan infrastruktur, keterbatasan bahan bakar, serta lamanya waktu pemeriksaan sangat mempengaruhi kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah atau kekurangan kata. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.